Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rani Lailatul Qadriyah dari Pendidikan Kimia UNES. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang materi asam basa secara singkat. Oke? Nah, di sini ada gambar jeruk dan deterjen. Nah, untuk mengetahui sifat dari suatu senyawa itu kita akan membahas di slide PPT berikut ini. Nah, di mana sifat asam dan sifat basa itu berbeda ya. Oke, nantinya kita akan membahas tentang indikator alami. Nah, jadi nanti ada soal yang memberikan perintah untuk membuat pencampuran indikator alami. Misalkan kubis ungu itu warna aslinya kan ungu kemerahan. Kemudian jika ditambahkan suatu basa, nantinya akan berubah menjadi hijau. Nah, kemudian di lain sisi bayam merah warna aslinya kan merah. Kemudian jika ditambahkan basa, nanti warnanya akan berubah menjadi kuning. Nah, jadi dari kubis ungu yang warnanya hijau kemudian ditambahkan dengan bayam merah yang warnanya kuning, nantinya akan dicampur menjadi warna hijau ditambah kuning, warnanya apa? Biru. Oke, berarti pencampuran antara kedua indikator alami tadi akan menghasilkan warna biru jika ditambahkan basa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori asam basa. Ada 3 ya teori asam basa. Nah, di sini ada teori Arrhenius secara singkat, kemudian ada teori Bronsted-Lowry. Nah, jadi pada teori Bronsted-Lowry ini nantinya akan ada pasangan asam basa konjugasi. Nah, jadi di sini tentang transfer proton ya, Nak. Selanjutnya pada teori asam basa Bronsted-Lowry itu nantinya akan ada zat yang disebut sebagai amfoter. Apa itu amfoter? Amfoter itu adalah zat yang dapat bertindak sebagai asam maupun sebagai basa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada teori asam basa Lewis. Nah, jadi Lewis ini menggunakan transfer pasangan elektron untuk menerangkan sebuah teorinya. Nah, di sini berarti basa itu yang mendonorkan elektron. Nah, ini nanti didonorkan ke sini ya. Nah, jadi BF3 itu sebagai asam. Seperti itu. Selanjutnya kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam basa ini berkaitan dengan jumlah ion H+-nya dan harga Ka-nya. Nah, di sini semakin banyak ion H+-nya berarti semakin asam larutannya, maka pH-nya semakin kecil. Kemudian sebaliknya, kalau basa itu berarti mempunyai jumlah ion OH- yang banyak, berarti nanti pH-nya itu semakin basa atau semakin besar. Jadi kalau asam itu pH-nya semakin kecil itu semakin asam, kalau basa pH-nya semakin besar itu semakin basa. Jadi yang paling basa itu adalah 14 dan yang paling asam itu adalah pH 1. Ini ingat bahwa elektrolit kuat itu merupakan asam kuat, basa kuat. Ingat ya. Jadi elektrolit kuat itu memiliki sifat seperti berikut. Di sini ada contoh ionisasi sempurna ya dari asam kuat HCl. Jadi kalau misalkan dia asam kuat, berarti dalam air itu nanti akan terionisasi secara sempurna menjadi ion-ionnya. Berarti di dalam air itu nantinya akan terionisasi menjadi ion H3O+ atau H+ ya. Ini. Kemudian dan ion Cl-. Ini. Nah, kemudian di dalam air kalau dia tidak menghilangkan molekul air berarti masih ada airnya. Tapi kalau menghilangkan molekul air berarti di sini tidak ada airnya. Elektrolit lemah berarti dia berasal dari asam lemah, basa lemah dan garam yang sukar larut. Jadi kalau ada asam lemah dan basa lemah maupun garam yang sukar larut itu nantinya dalam air akan mengalami ionisasi secara sebagian. Jadi ada yang sebagian terionisasi menjadi ion-ionnya, kemudian
yang sebagian itu masih dalam bentuk molekul. Nah, di sini berarti HF ya, contohnya asam lemah. Nah, asam lemahnya itu akan terurai menjadi H3O+ atau H+ ya. Terus kemudian jadi ion F- di sini. Nah, tapi karena dia asam lemah, makanya dia masih ada molekul-molekul HF di dalam air. Nah, di sini ya, ini HF. Nah, karena di sini tidak menghilangkan molekul air atau tidak mengabaikan molekul air, makanya di sini airnya itu ditulis. Nah, ini. Jadi kalau misalkan mengabaikan molekul air, berarti di dalam airnya itu tidak ditulis. Jadi hanya senyawa HF saja, seperti itu. Berikut ini disajikan rumus-rumus untuk menghitung pH baik untuk asam kuat, asam lemah, ataupun basa kuat, basa lemah. Kemudian nantinya akan ada rumus pengenceran dan rumus menentukan pH jika diketahui konsentrasinya terlebih dahulu, maupun disuruh menentukan konsentrasi yang diketahui pH-nya terlebih dahulu. Sekian pembahasan materi asam basa pada kali ini. Selamat mengerjakan untuk besok, semoga lancar, dan Ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ibu akan memberikan 3 buah gift bagi kalian yang beruntung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.